Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Meskipun berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh pihak Jepang, tokoh golongan muda seperti Sultan Syahrir berhasil mendengarnya melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Bapak, ada bung kecil di sini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa datang ke sini, Sultan? Bolehkah saya berbincang sebentar, Bung? Boleh, silakan. Jadi, ada apa Sultan datang kemari? Bung, saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Sekutu menemukan mereka dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Saya juga mendengar kabar itu. Kita tidak boleh bergabah. Kita sudah memiliki kesepakatan dengan pihak Jepang melalui PPKI. PPKI, Bung, jika kita merdeka melalui PPKI, itu hanya menganggap sebagai hadiah atau buatan Jepang. Resikonya terlalu besar tanpa perhitungan yang matang. Saya tidak bisa memutuskan ini sendirian. Lalu bagaimana, Bung? Kita bicarakan dengan Bung Karno. Baiklah. Setelah peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, para pemuda mengadakan rapat. Mereka semua sepakat untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus merundingkan hal ini terlebih dahulu kepada anggota PPKI yang lain. Bersabarlah. Kita harus merundingkan ini dengan PPKI, sebab PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan Indonesia. Baik, kalaupun tak seperti ini, kami akan. Akan apa? Ini leherku. Bawa aku ke pojok sana. Bunuh aku sekarang juga. Jangan nunggu sampai besok. Maksud kami bukan seperti itu, Bung. Tapi memperingatkan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah usaha mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia, namun kembali menemui jalan buntu. Para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka kemudian menyepakati sebuah siasat unik untuk menculik Soekarno beserta Hatta.
dan membawa mereka ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana bisa kemerdekaan disahkan kepada PPKI? PPKI adalah badan bentukan Jepang. Jika proklamasi tetap kita berikan kepada PPKI, apa gunanya perjuangan kita selama ini? Kemerdekaan Indonesia adalah milik kita, bukan pemberian Jepang. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus segera bergegas menemukan solusinya. Kita harus menemukan Bung Karno dan Hatta. Benar, Soekarno dan Hatta harus dijauhkan dari golongan tua dan pemikiran mereka yang kolot. Maka, kemerdekaan Indonesia ada di tangan kita. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi 2 bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan memengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Ada apa ini? Bung Cair. Mereka menculik Soekarno dan Hatta. Pada keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apa maumu? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa kamu mau baca saya? Bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa, di Jakarta tidak ada revolusi. Jadi kita sudah membuang waktu dengan sia-sia. Namun, satu hal yang pasti, Kaisar itu telah menyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Jepang sudah habis. Kita harus secepatnya kembali ke Jakarta. Benar, kita harus proklamasikan ini secepatnya. Diam! Pergi kamu! Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno. Bersama PM Diah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno dalam keadaan Soekarno sedang sakit.
Ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah pengunggahan nasib kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Wes kira-kira. Lagi ngomong. Pel. TK bareng hari pertama. Orang ada kisi lebih. Lah kisi mumet orang kena dhewe TK aja lek dimajokke. Kowe arah tuku saham. Iya, arah langsung tuku saham, invest, langsung modal langsung Indonesia. Setuju banget. Setuju. Oh, betul. Perasa dan. Suwi. Nah, orang dulu kabeh merundingkan ini dengan PPKI. Sebab Ini aku namat sopo. Kenapa? Masalah berhasil deh. akan apa? Bagaimana? Bagaimana kecerdasan? Diam! Pergi kamu! Bulan bayi. Masa coba beneran? Sakit lah deh bojo kocok-kocok kan memang dandan. Miring baik. Emang miring, emang kayak gitu. Wah.